Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apakah benar Ustaz bahwa yang mentahdzir Ali Hasan Al-Halabi dan TV Roja hanya Syekh Rabi? Jawabannya tidak benar. Yang mentahdzir Ali Hasan Al-Halabi pertama adalah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, sudah wafat. Ya. Yang mentahdzir Ali Hasan Al-Halabi sampai sekarang risalah beliau masih tersimpan. Nah, guru dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad An-Najmi adalah guru daripada Syekh Rabi. Nah, sebagaimana beliau ucapkan di hadapan kami secara langsung. Ketika saya katakan, Syekh, mungkinkah Syekh Ahmad An-Najmi datang ke Indonesia? Kata Syekh, ma'azun. Nah, anda enggak menyangka Syekh Ahmad bisa ke Indonesia. Beliau sudah sepuh. Wahwa syekhi. Beliau adalah syekh saya. Yang lebih tua lagi dari Syekh Rabi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang mentahdzir Ali Hasan adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan Al-Lajnatud Daimah dikatakan Ali Hasan adalah pembawa panji Murji'ah. Ya. Begitu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ibrahim, barakallahu fikum, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Nah, banyak yang mentahdzir beliau. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. TV Raja, apakah juga hanya Syekh Rabi? Kalau hanya Syekh Rabi, kenapa? Ini kan kaidahnya bid'ahnya Ali Hasan ini termasuk. Bahwa tahdzir dan tabdi' itu harus sepakat ulama. Ini bid'ah baru. Nggak ada kalimat seperti ini. Dulu ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mentahdzir seseorang, cukup Sufyan Ats-Tsauri, yang lainnya mengikuti fatwa itu. Karena memang itu didasarkan ilmu. Muncul fatwa itu dari orang yang memang di bidangnya. Ya? Barakallahu fikum. Begitu juga Imam Ahmad ketika menyatakan Al-Marisi mubtadi'. Bishr Al-Marisi. Enggak ada satupun yang mengatakan tunggu dulu, Ibnu Ma'in bagaimana? Bagaimana Ishaq bin Rahawai? Enggak ada. Salaf enggak pernah mengajarkan demikian. Ya'qub bin Syaibah Jahmiyun mubtadi'. Kata Imam Ahmad, selesai. Nah, salah satu bid'ahnya Al-Halabi adalah ini tadi. Siapa? Cuma Syekh Rabi kok. Lagi-lagi Syekh Rabi. Lagi-lagi Syekh Rabi. Terus kenapa? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati dari syubhat ini. Barakallahu fikum. Nah. Syubhat ini dulu telah muncul di saat awal adanya fitnah Sururiyah. Tahun 92-93. Di mana antum waktu itu? Nah. Ya. Ketika itu yang pertama mulai mentahdzir adalah Syekh Rabi, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, mulai Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali dan yang lainnya mengeluarkan syubhat. Ulama kita Syekh bin Baz, ya. Nah, adalah seorang mujaddid. Dipuji-puji Syekh bin Baz. Punya tujuan. Ya. Nah, begitu keluar tahdzir dari Syekh Rabi dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, mereka mencoba mendatangi Syekh bin Baz. Mendekat. Sehingga Syekh bin Baz manusia. Ya. Menampakkan dirinya sebagai ahli sunnah. Nah. Sampai terakhir. Kemudian syubhatnya lagi. Syekh bin Utsaimin. Al-Faqih. Faqihul Asr. Dicetak buku-buku Syekh bin Utsaimin. Diterbitkan. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Hizbin. Sampai terakhir loh. Mereka ulama itu satu manhaj. Ya. Kalau hari ini nggak tahu, besok insya Allah akan tahu. Sampai akhirnya Syekh bin Baz benar-benar tahu
siapa Safar Al-Hawali, Dr. Safar Al-Hawali, dan siapa Dr. Salman Al-Auda, siapa Dr. Nasir Al-Umar dan yang lainnya. Keluarlah surat tahzir resmi dari Hayat Kibar Ulama, tanda tangan dan stempel Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Nah, baru orang-orang yang lemah imannya, lemah manhajnya, iya dulu kami salah dulu. Nah, dari dulu kamu dinasehatin kok. Ya. Nah, orang yang jenis seperti ini nggak selesai. Syubhat berikutnya, fitnah berikutnya, cari lagi peluang lagi. Nah, sebenarnya banyak orang-orang lama di sini. Di fitnah-fitnah ini orang-orang lama yang nggak puas, tapi nggak bisa menampakkan ketidakpuasannya karena umat sudah terlanjur menerima. Ini berbahaya. Barakallahu fikum. Muncul fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Pada kurang lebih tahun 2002. Ya. Mulai di Yaman banyak yang membela. Abdurrahman Al-Adani, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai. Membela Abul Hasan Al-Ma'ribi. Masyaikh kibar, belum bicara. Masyaikh kibar, wah dipuji-puji. Syekh Shalih Fauzan dipuji. Syekh ini dipuji. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dipuji. Dibesar-besarkan. Maunya Syekh Rabi itu. Terus sampai pada kesimpulan Abdul Aziz Al-Burai melarang kitab-kitab Syekh Rabi yang menjelaskan dan membongkar kebid'ahan Abil Hasan. Buku-buku Syekh Rabi hanya menambah perpecahan katanya. Masya Allah. Sudah, ternyata Allah memang menghendaki al-haq itu terus maju. Sampai banyak orang di Yaman menyadari. Di saat itu baru Muhammad Imam menyatakan, memang dulu Syekh Muqbil pernah bilang kepada saya, wallah ya Syekh Muhammad, inni akhafu min Abil Hasan ala da'watina. Saya itu khawatir, kata Syekh Muqbil, terhadap keselamatan dakwah kita ini dari bahaya Abul Hasan. Loh, kok baru sekarang bicara? Sebelumnya kamu katakan Syekh Abul Hasan alim. Syekh Rabi mentahdir, iya dia alim, jangan bikin perpecahan. Kita ukhuwah kita. Sudah saatnya tidak bisa lagi, tidak ada peluang lagi. Baru membongkar file lama. Kenapa nggak bilang dari awal bahwa Syekh Muqbil gurumu telah berpesan kepadamu untuk mewaspadai Abul Hasan? Nah, begitu juga Abdul Aziz Al-Burai sama juga. Nah, kondisi sudah nggak mungkin melawan arus. Sejarah itu penting ya ikhwan. Jadi kalau sekarang muncul fitnahnya Wasiqah, kemudian ada orang-orang Indonesia, anak-anak kemarin Indonesia yang ada di Ma'bar dulu berasobiyah kepada Muhammad Al-Imam dengan segala syubhatnya. Ini adalah potret lama. Yang belum tahu potret lama, buka albumnya. Penting. Album potret-potret lama. Jangan dipotong loh ini nanti. Lukman Ba'abdu membolehkan album potret. Nah, katanya Lumairi. Tahu Abdul Hadi Lumairi? Yang sekarang dijadikan gaco. Tahu gaco? Ya, alat untuk mukul orang lain. Nah, ini sembunyi. Nah, kasih lagi, pukul lagi, sembunyi lagi. Mumpung menemukan juru lempar. Ya, dikasih bahan. Di antara bentuk kemungkaran Lukman Ba'abdu itu adalah dia mengkhususkan majlis di sana hanya khusus untuk jarh wa ta'dil. Nggak boleh bicara fikih. Ini salah satu penyimpangan. Loh, anak kaget. Ustaz pernah bicara gini. Di mana sih? Di daurah Balikpapan. Anak dengarkan. Oh. Sekarang di majelis ini yang tahu suasana ini antum ataukah yang mendengarkan melalui radio RII? Yang mengetahui suasana kita ini. Antum kan? Nah. Ya. Di saat itu saya sedang menjawab. Daurahnya itu bicara tentang manhaj. Bagaimana menyikapi ahlul bid'ah. Kalau nggak salah membaca kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Ya. Di saat akhir daurah tanya jawab. Wah, ini panas-panas pertanyaan. Ya, jawab. Manhaj lagi, tahdir lagi. Subhanallah, saya buka satu. Ustaz, kalau nggak salah tanya tentang pembatal wudu apa gitu. Loh, maaf. Ini sekarang waktunya manhaj, ya. Bukan waktunya fikih, ya. Tertawa hadirin. Kayak antum tertawa sekarang. Itu potongan suara anak diambil Lukman Ba'abdu di antara penyimpangannya.
Miskin, ya miskin. Magister kok seperti ini tingkat keilmiahannya. Ya. Abdul Hadi Umairi MA. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti tadi saya katakan perlu potret-potret lama itu dibuka kembali albumnya. Potong tek. Lukman Ba'abdu membolehkan album potret. Kesian. Nggak punya hujah, akhirnya cari-cari seperti ini. Kalau sudah nggak punya hujah ilmiah berdasarkan akidah dan manhaj, dia akan mencari masalah-masalah pribadi juga. Masalah pribadi diungkit-ungkit jika benar. Masakin. Nah, perlu diberi sedekah karena masakin. Nah, barakallahu fikum.